Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi siapa perempuan karena 4 hal. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidatid dini, maka berbahagialah kamu yang mendapatkan perempuan yang baik agamanya. Taribat yadaka, jika engkau tidak begitu, maka kamu akan menyesal. Hadis ini menjelaskan tentang sesuatu yang dapat menarik perhatian seseorang. Karena di sini khitabnya kepada orang laki-laki, maka ada 4 hal bagi seorang laki-laki di dalam memilih perempuan. 4 hal di sini yang perlu diperhatikan dan yang juga bisa menarik perhatian orang tersebut. Yang pertama adalah hartanya. Jadi harta ini penting. Kekayaan ini penting, karena kekayaan juga bisa menarik perhatian seorang laki-laki. Yang kedua adalah keturunan. Biasanya kan keluarga-keluarga kiai kan melihat keturunannya siapa, atau orang-orang besar. Biasanya juga memperhatikan ini anaknya siapa. Karena kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, seorang anak lahir sifatnya tidak jauh dari orang tuanya dan juga keturunan-keturunannya atau atasan-atasannya. Oleh sebab itu perlu nasab ini diperhatikan. Kemudian yang ketiga, karena kecantikannya. Perlu karena mau dipandang. Kalau tidak cantik, bisa jadi tidak bisa menyenangkan. Nah, perlu juga dicari ini kecantikan. Lihat dulu, kira-kira ini cantik nggak? Menyenangkan nggak? Dan yang keempat, walidini, dan ini yang paling penting adalah agamanya. Agama di sini maksudnya bukan hanya karena dia beragama Islam, saya sudah Muslim, kemudian saya pantas sudah dinikahi, enggak seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan din di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tauhidnya. Bagaimana orang ini atau perempuan ini bertauhid atau berakidah. Sudah mantap atau belum akidahnya? Nah, akidah di sini bisa dilihat dari agamanya. Dalam artian apakah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Yang kedua, terkait masalah agama adalah syariat. Syariat ini lebih kepada ideologi, pemikiran. Gimana sih pemikiran orang ini? Baik enggak? Kalau kita lebih spesifikkan, ini pemikirannya atau ideologinya Sunni, Syiah, atau Mu'tazilah misalnya. Jadi lebih ke situ. Yang ketiga adalah akhlak atau etika. Lihat ini gimana orang ini sikapnya, baik enggak sikapnya kepada orang lain. Nah, perlu ini diperhatikan. Kemudian ada sebuah pertanyaan. Kalau kita menikahi seorang perempuan yang berbeda agamanya, sah enggak? Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Akan tetapi saya perlu membahasnya bukan dalam segi hukumnya, tetapi dalam segi kafaah. Dalam sebuah pernikahan,
penting memperhatikan kufu. Kufu di sini adalah kesesuaian antara kedua pasangan. Misalkan seorang laki-laki ini beragama Islam, istrinya beragama Kristen, boleh nggak? Boleh-boleh aja bagi saya nikah antar agama. Akan tetapi ini sudah nggak kufu. Kalau nggak kufu, maka menyulitkan ketika nanti memiliki anak. Anaknya ikut siapa? Ikut bapaknya atau ikut ibunya. Selain kesulitan di dalam mengarahkan anak, orang ini juga kesulitan di dalam bergaul dengan pasangannya. Misalkan suaminya beragama Islam, istrinya beragama Kristen. Ini suaminya sholat, istrinya ke gereja. Suaminya Idul Fitrian, kemudian istrinya Natalan. Jadi ini kayak enggak sinkron. Ketika sudah tidak kufu, sudah tidak klop, maka akan sangat mungkin timbul permasalahan-permasalahan atau pertengkaran-pertengkaran yang tidak direncanakan. Maka perlu juga memperhatikan kafa'ah atau kufu, kesesuaian antara masing-masing pasangan. Kafa'ah di sini juga tidak hanya dalam hal agama, juga dalam hal harta, keturunan, dan juga kecantikan dan juga ketampanan. Misalkan orang ini terlalu jelek, nikah dengan orang yang cantik, itu kan gak kufu, akan menjadi pembicaraan orang. Atau misalkan juga orang ini enggak kaya, miskin banget, nikah dengan orang yang kaya, boleh nggak? Ya boleh. Sah nggak? Iya sah. Akan tetapi akan sangat mungkin timbul banyaknya persoalan-persoalan baru yang muncul. Biasanya tidak begitu dipandang karena secara harta jauh di bawah pasangannya. Jadi perlu ada namanya kafa'ah di dalam memilih perempuan dari 4 hal ini. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, la tunkihun nisa'ah li husnihinna fala'allahu yurdihinna. Jangan nikahi perempuan karena cantiknya, karena cantik akan bisa membosankan. Wala limalihinna fala'allahu yutihinna. Jangan nikahi juga perempuan karena hartanya, karena harta ini bisa habis. Fankihuhunna liddini fala amatun sauda'u kharda'u dzatuddin afdalu. Nikahilah seorang perempuan karena agamanya. Budak yang hitam, yang hidungnya tinggal separuh, ya jelek katakanlah, tetapi agamanya baik, lebih utama dibandingkan seorang perempuan yang kaya, cantik, tetapi agamanya tidak baik. Hadis ini sesungguhnya bukan bermaksud melihat kecantikan dan juga harta tidak penting, bukan begitu, tetapi lebih menyarankan, mendahulukan atau lebih memperhatikan agamanya seseorang dibandingkan beberapa hal yang lain. Karena agama di sini yang bisa melanggengkan hubungan atau ikatan pernikahan dua pasangan. Orang yang agamanya baik, ia akan selalu diarahkan kepada hal-hal yang positif. Bukankah banyak orang yang kaya,
pada akhirnya bercerai? Bukankah banyak orang yang cantik atau yang tampan menikah pada akhirnya kandas? Hal itu karena mungkin tidak dibekali oleh agama yang mapan. Oleh sebab itu, nikahilah seorang perempuan atau laki-laki yang agamanya mapan. Kemudian pada hadis yang lain terkait masalah orang perempuan yang solehah atau yang baik. Qila ya Rasulullah, ayyun nisa'i khairun. Rasulullah pernah ditanya, perempuan yang mana Rasul yang baik atau yang paling baik? Qala Rasulullah SAW menjawab, allati tasurruhu idza nadharah. Yang pertama, perempuan yang menyenangkan ketika dilihat. Ya dulu, ini menyenangkan kira-kira atau enggak? Kalau enggak menyenangkan, ya cari yang lain. Yang kedua, wa tuti'uhu idza amarah. Perempuan yang taat ketika diperintah oleh suaminya. Kadang ada orang yang sering makar. Diperintah oleh suaminya begini, iya begitu. Diperintah suruh ke barat, ke timur. Diperintah suruh ke samping, ke kiri. Jadi sudah enggak taat, maka hindari. Carilah yang taat. Karena yang taat ini yang paling baik. Wala tukhalifuhu binafsiha wa maliha bima yukrihu. Dan yang ketiga, perempuan yang tidak menyelisihi suaminya baik dalam dirinya dan juga hartanya dengan apa yang sang suami tidak sukai. Jadi yang ketiga ini adalah seorang perempuan yang betul-betul menjaga dirinya dan juga hartanya. Karena kalau ia tidak begitu, suaminya tidak senang alias benci. Menjaga dirinya maksudnya bagaimana? Misalkan suaminya tidak ada, alias pergi bekerja misalkan. Kemudian ia kan ada di belakang. Ia tetap menjaga dirinya, menjaga kesuciannya. Begitu pula hartanya. Menggunakan atau memegang harta suami dengan baik, tidak boros misalkan.